Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Pemirsa, gimana kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah, rahmat Allah, maunah Allah, taufik Allah. Aktivitas kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah. Amin, amin, amin. Pagi ini kami akan memberikan sedikit sumbangsih walaupun lewat suara kepada para pemirsa yang sedang sakit. Kadang ada yang menaun tidak pernah sembuh, kadang yang sakit sembuh, sakit sembuh, sakit sembuh, atau kadang ada yang sekarang dalam keadaan terbaring sakit, tidak jelas penyakitnya apa. Perlu diingat pemirsa, sakit itu semuanya dari Allah. Tidak ada yang meletakkan kecuali Allah. Maka kita harus ingat, berarti juga tidak ada yang bisa mengangkat apa yang diletakkan oleh Allah kecuali Allah sendiri, termasuk penyakit. Kita harus sadar bahwa semuanya adalah dari Allah. Bahkan penyakit pun yang meletakkan Allah. Mari kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah supaya diangkat penyakit kita. Dan perlu diingat para pemirsa, penyakit itu kalau secara wasilah, media, itu ada dua. Ada kalanya secara medis dan ada kalanya secara non medis. Dan ada kalanya karena kelakuan jelek kita. Bisa jadi kata bahasa orang kuno karma. Berarti tiga. Semuanya harus kita sandarkan kepada Allah. Jangan malah kita menambah sakit yang mestinya tidak ada dengan was-was yang kita bikin-bikin sendiri. Kata guru saya, jangan menambah penyakit yang belum ada dengan was-was yang kita bikin-bikin sendiri. Sudah sakit, kita tambah dengan beban pikiran, beban was-was, hayalan-hayalan yang kita bikin. Jangan-jangan mungkin apa ya, tidak boleh. Semuanya dari Allah, kita minta pertolongan Allah. Bahkan sampai penyakit yang non medis pun tetap itu hanya hayalan-hayalan, ilusi oleh orang yang tidak baik, yang dimasukkan sehingga menjadi energi negatif dalam pikiran kita, mempengaruhi jiwa kita, sehingga mempengaruhi penyakit dalam. Semuanya hanya ilusi. Mari kita besarkan, jangan tambah lemah dengan ilusi-ilusi penyakit, malah kita harus membesarkan jiwa kita sehingga menjadi energi positif besar, menghilangkan energi negatif dalam penyakit kita. Pertama, seperti biasa, mari kita berusaha ikhtiar secara lahir, nanti selanjutnya berusaha dengan secara batin. Semua penyakit itu adalah berawal mungkin dari pikiran kita atau aktivitas kita yang terlalu berat, atau faktor makanan atau karena non medis, mau tidak mau diingkari atau tidak. Nabi Muhammad pun juga pernah diguna-guna atau dihantam dengan energi negatif oleh orang yang tidak senang. Nabi Musa juga. Semuanya sekarang mari kita berusaha bersihkan seluruh pemikiran-pemikiran negatif yang ada dalam diri kita. Bikin rileks, santai, tenang. Ibarat orang ngangkat, kalau tidak kuat jangan diteruskan, taruh saja. Ibarat orang melompat, kalau sekiranya tidak sampai jangan dilanjut, khawatir terjebur. Kita dalam mengaktivitaskan hidup, kita bikin damai, rileks saja semampu kita. Ingat, kebahagiaan itu tidak sama dengan kesejahteraan. Kadang orang memburu sejahtera, saling berpacu untuk sejahtera. Sejahtera itu bagian luar, kalau bahagia di hati. Orang bingung dengan sejahtera, berkejar-kejaran dengan tetangga, saudara, kawan,
sehingga lupa sejahtera. Akhirnya hidupnya habis hanya untuk mencari uang, duit, pangkat, jabatan, sehingga dia terkena penyakit. Bikin rileks, bikin santai, fresh, damai. Kita terima qanaah, insya Allah akan muncul energi positif besar dan akan menjadi obat dari segala penyakit. Selanjutnya, apabila kita ada indikasi penyakit itu non medis, maka mari kita juga cari solusi alternatif secara non medis. Bisa bertanya kepada orang-orang yang memiliki kelebihan dalam ruqyah, ada ruqyah aswaja dan sebagainya. Atau kita pakai cara sendiri. Dengan apa? Mari kita simak bersama. Ada beberapa tips dari para ulama, diantaranya mengistiqomahkan baca surat Al-Fatihah 41 kali. Setiap mau tidur baca surat Al-Fatihah 41 kali dengan menghadap satu gelas air atau satu botol air. Setelah itu dibacakan surat Al-Fatihah. Allahumma innahu balagoni an nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qol al-fatihatu lima quri'atlah. Ya Allah, telah datang kepada kami dari nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata surat Fatihah itu untuk apa saja yang disengaja. Saya memohon ya Allah, mudah-mudahan surat Fatihah ini Engkau jadikan obat dari penyakitku. Penyakit kepala, asma, paru-paru, jantung, kanker, apapun. Kanjeng Nabi yang berkata surat Fatihah itu dibuat untuk apa saja yang dikehendaki. Dalam kitab Al-Bajuri diterangkan siapa yang membaca surat Fatihah diniatkan untuk kesembuhan penyakitnya atau kesembuhan penyakit orang sebanyak 41 kali atau 40, maka Allah akan memberikan istijabah, memberikan ijabah dan menyembuhkan penyakitnya. 41 kali atau 40 kali bisa, 41 kali bisa. Tiupkan ke dalam air yang sudah disiapkan, habiskan aktivitas, offkan aktivitas, lalu minum, setelah itu tidur. Besok dilanjut kembali, mau tidur, baca Al-Fatihah, yakin ya Allah telah datang kepadaku dari nabimu Nabi Muhammad SAW bahwa beliau berkata surat Al-Fatihah untuk semua perkara yang dituju. Saya tujukan surat Al-Fatihah untuk kesembuhan penyakit saya atau untuk orang yang disengaja. 41 kali tiupkan air, minum, offkan aktivitas, fresh, minta kesembuhan lalu tidur. Insya Allah dengan istiqomah penyakit Anda akan hilang dengan sendirinya. Biiznillah wa bi'aunillah Anda akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apabila sudah sangat parah, sangat kritis, baik non medis atau medis atau karma. Kalau dengan karena kita minta ampun kepada Allah, tobat yang betul, tobat nasuka, karena ternyata penyakit kita dari karma, dari negatif yang kita lakukan. Kualat bahasanya. Mungkin pernah mendolimi orang, mungkin pernah menganiaya orang, atau mungkin karena kita durhaka pada orang tua, oleh Allah diberi penyakit. Yaitu dengan tobat nasuha, mohon maaf, memberikan Fatihah kepada orang yang didolimi, kulhum 11 kali, falak 1 kali, anas 1 kali. Lalu yang kedua, bangun setelah 12 malam, bangun setelah jam 12 malam, wudu, sholat hajat, kemudian siapkan air 1 botol atau 1 gelas, bacakan surat Yasin. Juga ada keterangan bacakan surat Yasin 7 kali. Yasin 7 kali. Ini yang sudah parah, apapun medis, non medis bisa dengan ini. Surat Yasin 7 kali, setiap dapat 1 kali bacaan Anda minta pada Allah, naikkan rasa, minta pada Allah supaya jadi obat. Tiupkan, baca lagi 1 kali, minta pada Allah, mudah-mudahan dijadikan obat, 3 kali sampai ke 7. Setiap selesai 1 kali kita mohon kepada Allah untuk dijadikan obat. 1 kali mohon kepada Allah, mudah-mudahan berikan obat.
Sampai ketujuh, selesai minta kepada Allah untuk diberikan obat, dijadikan obat, diminum, tidur. Insya Allah 7 kali bacaan 7 hari penyakit Anda akan sembuh bi'aunillah wa bi'idznillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan istiqomah. Dan di samping kita mendapatkan obat, mudah-mudahan penyakit-penyakit yang kita lakukan, penyakit-penyakit yang menimpa kita memberikan hikmah, yakni diampuninya dosa kita. Panas yang membelenggu kita menjadi pembakar dosa-dosa kita. Sakit yang kita jalani mengurangi sakit kita kelak di akhirat, mengurangi sakit kita kelak di neraka. Semuanya pasti ada hikmahnya. Kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.